semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Alma Latifah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, aku akan bahas mengenai klasifikasi media pembelajaran dan klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Tapi sebelum ke videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, buruan di subscribe. Dan untuk yang udah, jangan lupa di like dan komen. Oke, tonton video ini sampai habis ya. Langsung aja kita ke videonya. Memahami klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Pertama, pengertian klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi secara harfiah dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Sedangkan arti dari media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Yang kedua, klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya, maka terjadi klasifikasi dalam media pembelajaran. Mulai dari yang paling sederhana dan murah sampai media yang paling canggih dan mahal harganya. Ada media yang dapat dibuat oleh guru sendiri dan ada media yang diproduksi pabrik. Ada media yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung dapat kita manfaatkan, dan ada pula media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Pertama, klasifikasi media pembelajaran menurut Setiosari dan Sihkabuden tahun 2005 mengemukakan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik sebagai berikut. A. Media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar, dan media pembelajaran dua dimensi hanya bisa diamati dari satu arah pandangan saja. Contohnya, peta dan gambar bagan. B. Media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. Contohnya, meja dan kursi, gedung sekolah, dan mobil. C. Media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak. Contohnya, foto dan lukisan. Kedua, klasifikasi media pembelajaran menurut Sulaiman mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera sebagai berikut. A. Media audio, media yang menghasilkan bunyi, misalnya tape recorder dan radio. B. Media visual, media visual dua dimensi dan media visual tiga dimensi. C. Media audio visual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu unit media, misalnya film dan televisi. Ketiga, klasifikasi media pembelajaran menurut R. Murray Thomas mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh, yaitu sebagai berikut. A. Pengalaman langsung. B. Pengalaman tiruan. C. Pengalaman dari kata-kata. Keempat, klasifikasi media pembelajaran menurut Gerlach dan Ellie mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya, yaitu sebagai berikut. A. Media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, contohnya laboratorium bahasa dan IPA. B. Media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, contohnya film dan slide. C. Media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, contohnya televisi dan radio. Kelima, klasifikasi media pembelajaran menurut Rudy Brecht mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Ia mengklasifikasikan berdasarkan suara, visual atau berdasarkan berupa gambar, garis dan simbol, dan gerak. Ia juga membedakan antara media siar,
atau telecommunication, dan media rekam atau recording. Menurut taksonomi Praetz, dikelompokkan menjadi 8 bagian, yaitu A. Media audiovisual gerak, B. Media audiovisual diam, C. Media audio semi gerak, D. Media visual gerak, E. Media visual diam, F. Media semi gerak, G. Media audio, dan H. Media cetak. Yang keenam, klasifikasi media pembelajaran menurut Sujana dan Ahmad Rifai. Sujana dan Ahmad Rifai membedakan atau mengklasifikasikan media ke dalam 4 kelompok, yaitu media grafis atau 2 dimensi, misalnya gambar, foto, dan grafik, media 3 dimensi, misalnya model susun dan model kerja, media proyeksi, misalnya OHP, dan media lingkungan atau alam. Yang terakhir yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Suparno. Pertama, klasifikasi media berdasarkan karakteristiknya dibedakan menjadi A. Media yang memiliki karakteristik tunggal, misalnya radio. B. Media yang memiliki karakteristik ganda, misalnya film dan TV. Kedua, klasifikasi media berdasarkan dimensi presentasi yang dibedakan menjadi A. Lama presentasi, yaitu presentasi sekilas, misalnya TV, dan presentasi tak sekilas, misalnya OHP. B. Sifat presentasi, yaitu presentasi kontinu, misalnya TV, dan presentasi tak kontinu, misalnya OHP. Ketiga, klasifikasi media berdasarkan pemakaiannya dapat dibedakan menjadi A. Berdasarkan jumlah pemakai, yaitu media untuk kelas besar, kelas kecil, dan belajar individual. B. Berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pemakai, yaitu media untuk TK, SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga yang aku sampaikan ini jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Aku ingetin sekali lagi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.